Perkenalkan, nama saya Joni, NIM 2020310065, Prodi Agribisnis. Saya berasal dari Kalimantan Barat, tepatnya Kabupaten Bengkayang, Kecamatan Seluas. Di sini saya akan menjawab soal-soal dari ujian akhir semester dari mata kuliah koperasi. Nomor 1, koperasi yang saya ketahui di daerah saya yaitu koperasi simpan pinjam, yaitu koperasi kredit union atau CU. Adapun jenis koperasi yang saya ketahui yaitu CU Lantang Tipo. Yang nomor 2, manfaat dengan adanya koperasi tersebut, masyarakat di daerah saya memiliki kemudahan untuk melakukan transaksi simpan pinjam. Jika dalam kondisi mendesak atau dalam kondisi keuangan mendesak, masyarakat dapat lebih mudah untuk melakukan peminjaman modal kepada pihak koperasi dengan jangka atau batas waktu yang ditentukan oleh pihak koperasi. Cara mereka mengembangkan koperasi yaitu dengan cara merekrut anggota baru, meningkatkan daya jual koperasi dengan sarana promosi, merubah kebijakan perlembagaan koperasi, menerapkan sistem GCG, memperbaiki koperasi secara menyeluruh, kemudian membenahi kondisi internal koperasi, terus penggunaan kriteria identitas, kemudian menghimpun kekuatan ekonomi dan kekuatan politis. Kemudian yang nomor 4, adapun cara koperasi bekerja sama dengan pihak lain, yaitu membentuk suatu badan usaha yang baru, yang berbadan hukum. Biasanya kerjasama koperasi ini dilakukan koperasi sekunder seperti induk koperasi pegawai negeri dan beberapa induk koperasi lainnya. Kerjasama koperasi dengan badan usaha lainnya juga biasa dilakukan oleh koperasi primer, yaitu dengan membentuk kemitraan usaha, tetapi kemitraan antar perusahaan-perusahaan besar dengan koperasi, bukan primer atau perusahaan terkecil tanpa membentuk wadah atau badan usaha baru. Yang nomor 5, adapun pihak yang bekerja sama dengan koperasi yaitu pihak bank dan pihak perusahaan. Bentuk kerjasama dari pihak bank yaitu dengan dipinjamkan modal kepada pihak koperasi oleh pihak bank, yaitu dengan jumlah bunga yang ditentukan oleh pihak bank itu sendiri. Kemudian bentuk kerjasama koperasi dengan perusahaan yaitu dengan meminjamkan modal kepada pihak perusahaan dengan jangka atau batas waktu tertentu dengan jumlah bunga yang ditentukan oleh koperasi. Untuk menentukan kerjasama ini harus mendasarkan prinsip yaitu usaha yang saling menguntungkan. Kemudian nomor 6, adapun cara pihak koperasi untuk menghitung sisa hasil usaha atau SHU ya dengan menggunakan rumus sisa hasil usaha anggota sama dengan jasa usaha anggota ditambah jasa modal anggota. Untuk menghitung sisa hasil usaha, kita harus mengetahui terlebih dahulu jasa usaha anggota dan jasa modal anggota, yang kemudian kita hitung menjadi sisa hasil usaha anggota. Sisa hasil usaha koperasi itu sendiri dibagi dalam beberapa pos, nggak cuma untuk anggota saja tetapi juga untuk cadangan koperasi, jasa anggota, jasa modal, dan jasa-jasa lainnya. Persenan pembagian jasa itu ditentukan berdasarkan hasil runding para anggota koperasi. Biasanya untuk cadangan koperasi 40%, jasa modal anggota 25%, jasa modal 20%, dan jasa lainnya 15%. Kemudian yang nomor 7, cara anggota menyiapkan laporan akhir tahun yaitu dengan cara menyiapkan seluruh laporan yang ada di dalam sebuah koperasi, seperti menyiapkan laporan jumlah nasabah yang baru bergabung, laporan pengeluaran, laporan pemasukan, kemudian laporan sisa hasil usaha, dan laporan kendala
koperasi selama setahun, yang kemudian dilaporkan kepada pihak atas atau pihak manajer, yang kemudian dibuatkan laporan akhir tahun. Yang nomor 8, adapun cara pihak koperasi mempelaporan akhir tahun atau RAT, yaitu dengan mengumpulkan seluruh laporan mulai laporan jumlah nasabah, laporan pengeluaran, laporan pemasukan, dan laporan kendala yang terjadi pada koperasi dalam kurun waktu 1 tahun, kemudian disatukan menjadi satu laporan, yaitu laporan akhir tahun. Hanya ini yang dapat saya jawab untuk soal ujian akhir semester dari mata kuliah koperasi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.